Gerak. Siap. Ya pada bendera merah putih. Hormat. Yes. Hadap. Kanan. Hadap. Gerak. 3 langkah di belakang. Jalan. Teruskan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menghadirkan kita di lembaga pendidikan, lembaga pembangun peradaban bangsa, yang kita harapkan nanti akan menghasilkan tokoh-tokoh yang akan memajukan negara kita ini. Bagi yang sakidah dengan saya, salamualaikum salam kehadiran iman kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswi kami sekalian. Sebelum amanat, saya akan memberitahukan kepada siswa. Kebetulan posisi saya di atas tadi, jadi sangat persis saya lihat setiap siswa dari depan. Jadi saya hafal di kelas
11.2 urutan ke-8 dari depan, seorang perempuan yang selalu berkipas-kipas dan dia selalu bercerita dengan kawan di depan. Di kelas 11.5 ada urutan ke-6 dan 7. Yang urutan ke-7 itu selalu berkipas-kipas dan bercerita dengan urutan ke-6. Dan saya bisa panggil orangnya saat ini kalau saya mau. Dan saya bisa hukum karena dia sudah melanggar tata tertib upacara. Juga di kelas 12 ia tidak. Artinya anak-anak kami sekalian, bukan untuk saat ini, untuk kedepannya, setiap upacara kamu terlihat jelas dari depan. Saya bisa menceritakan apa yang kamu lakukan, dan saya bisa menceritakan bagaimana kawanmu terganggu karena kamu ingin bercerita kepada dia. Kalau dia tidak menjawab ceritamu, dia tidak enak dengan kamu, padahal dia memandang ke depan, saya sedang memandang dia. Jadi saat itu posisi kawanmu itu berada pada posisi yang sulit. Jadi saya harapkan jangan mempersulit posisi kawan. Kalau kita tidak butuh informasi, silakanlah tidak mendengar, karena kita sendiri akan merugi. Tapi jangan ajak kawan untuk merugi karena keinginan kita bercerita kepadanya. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama, pidato kenegaraan menteri. Kedua, amanat pribadi saya. Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati. Setelah 1,5 tahun bersama menghadapi segala tantangan, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan sejak kelahirannya sampai saat ini, Pancasila ada kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengikat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. Selama ini upaya yang kita lakukan lebih berfokus pada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Kepada semua masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Ma'anwar Makarim. Kemudian saya akan menyampaikan amanat saya. Hanya satu, pentingnya fokus kepada tujuan. Saya ambil analogi, bagi orang yang tidak paham tujuan, maka tidak tahu memilih tindakan-tindakan untuk mencapai tujuannya. Misalnya kalau kita tidak tahu kita akan ke Medan, maka keluar dari Bunur Barat kita mungkin akan belok kanan. Semakin lama orang berjalan di tempat yang berbeda dengan tujuannya,
maka akan semakin jauh jaraknya dari tujuan. Dan semakin banyak waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke arah tujuan dan mencapai tujuan. Jadi pertama yang saya minta kepada anak kami sekalian, pastikan dirimu hadir ke lembaga ini untuk masa depan, bukan untuk saat ini. Karena kalau kamu tidak fokus ke masa depan, maka akan banyak pilihan-pilihan tindakan yang bisa kamu ambil justru menyusahkan masa depanmu. Kalau ibaratkan sebagai seorang petani, saat ini kamu sedang bertanam, bukan sedang mengutip hasil. Akan aneh terlihat kalau seorang petani menikmati hal-hal keduniaan di dalam ladang pertanian. Kamu akan tertawa melihat seorang petani membangun gedung mewah di dekat sawahnya, santai-santai menikmati hidup, tidak mempedulikan pertaniannya. Sementara kawan-kawannya susah payah, kena panas, berkeringat, kadang makan apa adanya. Oke, saat ini kelihatan dia lebih senang, tapi nanti saat memanen, maka dia menjadi orang yang sangat merugi. Jadi anak kami sekalian, kalau tujuan kamu datang ke lembaga ini untuk saat ini, maka kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang ingin mendapat pengakuan saat ini. Banyak tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan saat ini yang justru merusak masa depan kita. Kamu bisa lihat anak sekolah yang datang lebih mengutamakan gayanya. Anak-anak sekolah yang sudah merokok, ya. Saya bukan bilang anak sekolah aja yang nggak boleh merokok, semua nggak boleh merokok kan gitu. Karena ada Permendikbud ya, nomor 15 tahun 2018 yang melarang kegiatan masalah rokok di sekolah, termasuk menjual dan semuanya. Kenapa? Saya tidak percaya rokok itu candu. Saya lebih percaya rokok itu nafsu atau kebutuhan pikiran. Saya pernah berdebat dengan seorang kawan saya yang kuat dalam agama. Dia mengatakan rokok ini candu. Saya katakan tidak, karena saya dulu merokok. Saya katakan waktu Bapak puasa, apakah kalau orang merokok di dekat Bapak hisap asapnya? Tidak. Tidak butuh Bapak untuk hisap asapnya, padahal Bapak butuh asap dan di dekat Bapak ada asap. Tidak. Tapi begitu berbuka puasa, maka yang dicarinya adalah rokok. Ini menunjukkan bahwa rokok itu bukan candu. Kalau orang kena narkoba, untuk mengobatinya pun tidak langsung dicabut, dikasih sedikit-sedikit. Karena yang butuh tubuh. Orang yang kecanduan narkoba, tubuhnya akan meminta agar dimasukkan zat itu ke badannya. Tapi rokok tidak. Rokok ini kita butuh karena pikiran kita yang butuh. Anak-anak sekalian, saya selalu berbilang kepada anak bahwa saya tidak melarang kamu merokok kalau rokok itu di atas hidung. Tapi saat rokokmu di bawah hidung, maka itu sebuah kasus besar bagi saya. Karena Allah ciptakan paru-paru. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
kasih bersama